Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Devi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali membahas materi baru, yakni surat lamaran pekerjaan. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yuk kita simak video berikutnya. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau memberikan contoh sedikit dulu ya, perbedaan antara surat lamaran pekerjaan dan surat pribadi ya. Yang kalian ketahui bahwa surat pribadi itu adalah surat khusus kita ya kepada orang tua kita atau teman terdekat kita. Jadi khusus secara pribadi saja begitu. Kalau surat lamaran pekerjaan itu lebih resmi lagi karena kita membuat surat itu dikhususkan kepada suatu instansi tertentu. Nah, ya, di sini ada perbedaannya, yaitu kalau surat pribadi yang pertama tempat dan tanggal surat, yang keduanya ada tujuan alamat surat, dan yang ketiganya salam pembuka, yang keempatnya pembuka surat atau paragraf surat, yang kelima isinya, dan yang keenam penutup surat. Sedangkan surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tempat dan tanggal surat, yang kedua lampiran dan perihal, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi, dan yang keenam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Ya, sekilas hampir sama, tetapi ada yang membedakannya, yaitu ada lampiran dan perihal. Nah, Ibu berikan contohnya dulu. Ini adalah surat lamaran pekerjaan, di mana di sini ada perihal, ada lampiran, ada ditujukan kepada siapa suratnya, ya, ada salam pembukanya, ada pembukanya, ada isi, ada penutup, dan ada tanda tangan nama jelas begitu. Nah, di sini ada contoh surat pribadi di mana hanya ada tanggal surat dan kepada siapa kita akan memberikan surat, lalu isinya pun tidak baku seperti surat lamaran pekerjaan begitu ya, seperti kita berbicara kepada teman kita saja, kepada orang tua kita saja begitu. Nah, kita mulai saja ya. Apa itu surat lamaran? Apa ya? Lihat dari tujuan dan bentuknya pasti berbeda ya. Dan yang keduanya, bagaimana cara membuat surat lamaran? Dilihat lagi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada unsur-unsurnya. Oke, next. Nah, yuk kita bahas pengertian dan tujuan surat lamaran pekerjaan. Di sini ada pengertiannya adalah surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini dibuat oleh kalian untuk kalian bekerja di suatu instansi ya, bisa kalian melamar sendiri atau kalian bisa meminta orang dalam untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut ya. Tujuannya untuk apa sih kalian membuat surat lamaran? Ya, tentu saja untuk memperkenalkan diri ya secara tertulis dengan tujuan agar dipertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi syarat-syarat kalian ingin bekerja itu tentu saja ada CV-nya, ada surat lamarannya, supaya nanti bisa dilihat oleh pihak-pihak terkait ya, supaya mereka bisa mempertimbangkan apa yang ada dalam surat lamaran tersebut. Seperti itu ya. Oke, next. Lalu
di sini ada bentuk surat lamaran pekerjaan. Jadi ada dua bentuk, yaitu yang berbentuk manual dan berbentuk elektronik. Yang berbentuk manual biasanya zaman dulu ya, zaman ketika kita disuruh menulis tangan surat lamarannya, atau beralih dengan diketik ya, supaya bisa di print out lalu diperlihatkan. Nah, yang keduanya adalah berbentuk elektronik. Sekarang ini pun sedang marak-maraknya untuk lamaran pekerjaan ini dibuat dengan elektronik, karena musim pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk mendatangi suatu perusahaan ya. Jadi mereka itu membuat lowongan pekerjaan itu dengan mencantumkan email mereka ya, email perusahaan, supaya kalian bisa dengan mudah mengirim melalui email. Seperti itu ya. Next. Nah, yang terakhir ini yang Ibu akan bahas tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini ada 1 tempat dan tanggal surat, 2 lampiran atau perihal, 3 alamat surat, 4 salam pembuka, 5 isi, 6 penutup, dan tanda tangan nama yang jelas ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini cukup Ibu menjelaskan materinya atau modul ini Ibu buat sampai di unsur-unsur, belum yang lainnya ya, supaya kalian bisa mudah dulu memahami apa itu surat lamaran dan unsur-unsurnya seperti apa. Oke, next. Nah, di sini Ibu memberikan 1 contoh surat lamaran. Ini Ibu ambil dari surat lamaran yang baru lulus sekolah SMK atau SMA atau kejuruan ya. Jadi kalian masih belum mendapatkan gelar di sini. Jadi Ibu memberikan contohnya yang itu. Oke. Dikaitkan dengan unsur-unsurnya seperti tadi yang sudah dibahas, bahwa ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah tanggal surat ya, dimana di situ ada tempat dan tanggalnya. Kalau kalian berdomisilinya di mana, tuliskan di Bandung atau di Jakarta atau di Bogor. Nah, tuliskan Bandung, 27 Juli 2021. Bandungnya menyatakan tempat, berarti huruf kapitalnya ada di huruf B. B-nya harus memakai huruf kapital. Terus diikuti dengan tanda koma. Ya, dijeda dulu pakai tanda koma, baru dengan angka. Tanggalnya menggunakan angka, bulannya bulan Juli, J-nya huruf besar ya, 27 Juli huruf besar, memakai tahun 2021. Oke, yang kedua tadi ada hal atau perihal ya, atau lampiran, kadang suka ada. Perihalnya apa gitu ya, tentu saja perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Kalian ingin melamar pekerjaan ya. Terus yang ketiganya adalah alamat, di mana pihak mana yang akan kita tuju namanya. Kalau kita sudah tahu namanya, tulis saja di situ ya. Contohnya Ibu Tika Marsyanda. Kalau misalkan kalian tidak tahu, berarti sesuai dengan posisinya ya. Contohnya ke siapa sih biasanya kalau kita melamar pekerjaan? Pastinya ke HRD ya, tidak langsung ke bosnya. Jadi ada bagian perekrutan untuk lamaran ya, untuk surat-surat itu nanti akan masuknya ke HRD. HRD nanti akan menyeleksi kira-kira siapa yang pantas untuk mendapatkan posisi yang sedang dibutuhkan. Kalau mereka sudah mendapatkan, baru nanti diajukan ke bosnya ya, atau direkturnya. Mana saja nih yang sesuai dengan kriteria mereka. Nah, seperti itu ya.
Terus ya jangan lupa dicantumkan alamat yang lengkap. Kalau kalian tahu alamatnya, cantumkan yang lengkap. Ya, misalkan kepada YTH, kepadanya itu huruf awal harus dengan huruf kapital. Ya, ini sesuai dengan prinsip EYD. Nah, untuk HRD PT Maju Jaya Bersama, HRD-nya kan itu singkatan ya. Itu kayak departemen. Jadi HRD. Di situ ada PT-nya juga memakai huruf besar di tempat. Jangan lupa penggunaan di tempat. D-nya itu harus dipisah dengan tempat karena itu menyatakan tempat gitu. Di sana, di sini, di Papua, di Bandung, di Bogor. Nah itu di spasi tempat. Jadi ada jarak ya. Terus kita masuk lagi ke salam pembuka. Jangan tertukar ya. Kalau salam pembuka itu biasanya dengan hormat. Tidak lupa lagi dengannya D-nya besar, hormatnya biasa, lalu dihubungi lagi dengan koma karena kita masih akan terus membuat gitu. Jangan titik ya. Kalau titik berarti kalian sudah stop, tidak akan melanjutkan tulisan. Tetapi kalau dengan koma, kalian baru memulai untuk mempresentasikan kalian. Seperti itu ya. Lalu ada isi surat ya. Isi surat ini terbagi lagi. Jadi yang pertamanya adalah pembukanya. Pembuka surat, isi surat, dan penutup. Jadi di sini pun di isi surat ini masih ada beberapa bagian lagi. Contohnya pembuka. Pembuka ini harus mencantumkan di mana kalian mendapat kabar surat lamaran ini ya. Lampirkan kalau misalkan kalian membaca dari pikiran rakyat atau membaca dari koran, majalah atau dari Google segala macamnya, kalian bubuhkan di situ, simpan di situ. Ya, di sini ada contohnya. Berdasarkan informasi berita harian Sindo tanggal segini, saya mengetahui bahwa di PT Maju Jaya sedang membuka lowongan. Jadi harus ada informasinya ya, harus ada informasi lokernya gitu. Terus cantumkan lagi posisinya, kalian ingin ada di posisi mana gitu, kalian ingin bagian apa yang kalian inginkan. Kalau misalkan di pabrik, bagian packing, bagian industrinya, atau bagian produksi, bagian QC, dan segala macamnya ya. Lalu yang ketiganya ya tadi posisi. Terus kita akan melamar di posisinya yang mana gitu ya. Terus lagi ada isi surat. Isi surat itu biasanya kita melampirkan pengalaman kita, posisi apa yang kita inginkan. Terus kalau sudah ada pengalaman, kalian cantumkan pengalamannya. Kalau belum pengalaman, gak apa-apa, dicantumkan lagi karena kalian baru lulus sekolah ya. Terus selanjutnya adalah penutup. Penutup itu dicantumkannya seperti ini kan. Dengan ini bermaksud untuk mengajukan lamaran di PT Maju Jaya Bersama guna menempati posisi yang sedang atau sebagai bahan pertimbangan. Bersama ini saya lampirkan beberapa fotokopi dokumen. Nah, di sini harusnya kita sekarang mulai melihat sistematika surat lamaran pekerjaan, di mana di sini ada tempat dan tanggal surat ya. Penulisannya pun harus memakai huruf kapital depannya dibarengi dengan koma, lalu ada tanggal dan nama bulan. Huruf pertamanya harus besar, baru tahunnya.
Nah, yang kedua ada hal dan lampiran. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam lampiran ditulis dengan huruf, tidak memakai angka. Contohnya di sini ada perihal, lamaran pekerjaan, L-nya huruf besar dan P-nya kecil. Lampiran pun sama, tidak memakai angka, tetapi huruf 4 lembar ya. Nah, yang ketiga ada alamat surat. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat surat, yaitu yang pertama, tidak memakai kata kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris. Dan yang ketiga ada alamat surat. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat surat, yaitu yang pertama, tidak memakai kata kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh memakai jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, penulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang terakhir, tidak menggunakan titik pada masing-masing akhir barisnya. Nah, contohnya lihat di sini YTH. YTH ini memang aturannya boleh ya disingkat. HRD, PT Maju Jaya Bersama. Jalan, nah jalan tidak boleh disingkat ya. Selanjutnya ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat diikuti dengan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat atau assalamualaikum ya. Selanjutnya yang kelima ada isi surat atau alinea pembuka. Penulisan alinea pembuka berdasarkan sumber informasi yang pertama. Lalu yang keduanya informasi dari seseorang. Yang ketiganya pengumuman dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Lalu yang terakhir inisiatif sendiri. Nah, maksud di sini adalah kalau kalian melihat dari iklan, kalian cantumkan. Kalian melihat dari mana, tanggal terbitnya kapan, supaya nanti kalau kalian melamar tidak kadaluarsa gitu tanggalnya ya. Lalu ada informasi seseorang. Nah, kalian membuatkan surat lamaran pekerjaan ini atas dasar dari seseorang yang memberitahukan kepada Anda ya, atau memberikan informasi kepada Anda. Lalu yang ketiga, pengumuman dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Biasanya itu ada di ada di koran-koran gitu ya. Lalu inisiatif sendiri. Nah, contohnya apabila kalian ingin bekerja di salah satu instansi yang kalian inginkan tetapi tidak tahu bahwa di situ ada lowongan gitu ya, di sana ada lowongan, tetapi kalian ingin mencoba, nah silahkan saja begitu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian isi surat. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan bisa ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam penulisan keterangan, huruf pertama menggunakan huruf kecil. Contohnya, nah di sini terkadang kita melihat ya masih ada beberapa contoh yang keliru. Ya, isinya di sini biodata kita ditulisnya dengan huruf kecil karena apa? Karena menyambung dari pembuka tadi. Begitu ya. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Nah, itu memakai huruf kecil. Lalu ada bagian-bagian isi surat. Keterangan alasan pelamar menulis surat lamaran pekerjaan. Yang selanjutnya menyertakan lampiran surat. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang persyaratan yang telah diminta oleh instansi yang memerlukan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang dipinta tersebut. Kemudian, pada setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma dan pada akhir. Lampiran diakhir dengan tanda titik. Contohnya fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, pas foto, lalu daftar riwayat hidup. Semuanya ini memakai titik di akhir kalimat. Selanjutnya ada penutup.
Dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan betapa pelamar kerja sangat antusias terhadap instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, besar harapan ini yang menunjukkan bahwa kalian sangat ingin sekali bekerja di tempat yang kalian tuju ya. Dan yang kedelapannya ada salam penutup. Surat lamaran ini diawali dengan salam pembuka, maka tentulah harus diakhiri dengan salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Ya, salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya di sini, hormat saya, ya. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan ini umumnya berada di pojok kanan bawah, ya. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya ada di sini, hormat saya. Lalu di bawahnya tanda tangan, di bawahnya lagi nama lengkap kalian. Nah, demikian tadi materi yang disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.